Halo, selamat hari Senin. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle, dan ini adalah pesan semesta untuk tanggal 22 Juni hingga 7 hari ke depan. Aku akan pakai 2 deck dan ini bentuknya adalah pick a card, jadi teman-teman bisa pilih. Terserah mau pilih satu atau mau dengerin semuanya juga, itu valid-valid aja karena tidak ada yang kebetulan. Aku akan coba bikin 4. Ini masih fresh, belum ada yang aku shuffle. Mari shuffle bersama aku. Tentukan dari sekarang mau pilih kartu berapa nomornya. Apa kabar kalian teman-teman? Sehat nggak nih? Kalau aku alhamdulillah sehat. Kadang-kadang aja rada sumeng, terus kayak sekarang nih lagi rada radang tenggorokan, tapi overall sehat-sehat. Karena walaupun kayak gini ya, walaupun sudah kayak diberlakukan lagi gitu kan, kegiatan sudah mulai balik kayak normal, walaupun new normal, palingan yang bisa aku pesenin jangan sampai kewaspadaannya melonggar gitu. Karena itulah kecenderungannya manusia. Kayak kemarin kita lihat udah mulai banyak orang-orang kayak di Jakarta tuh kan, waktu Car Free Day mereka rame-rame gitu bergerombol ya. Ya asal imunitasnya kuat dan jaga kebersihan sih nggak apa-apa. Yang penting itu jangan kecapean. Dan kalau aku sih masih ngerasa kalau nggak perlu-perlu amat keluar gitu ya atau hangout, ya nggak usah. Itu akan jadi standar atau cara hidup yang selamanya akan seperti itu. Dan memang menurut aku sih sebaiknya gitu ya, kita sebaiknya spend time itu sewajarnya gitu. Kayak kita mau hangout sama temen, ngumpul gitu ya, itu juga sewajarnya. Karena sesuatu jika kalau udah terlalu lama, bahkan ketika ngobrol terlalu lama pun, itu akan jadinya ngalor ngidul dan ujung-ujungnya ngegosipin orang. Oke, ada 1, 2, 3, 4, teman-teman bisa pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4-4-nya silahkan. Wait ya. Oke, bentar-bentar. Ini aku sambil ngecas HP soalnya lagi nungguin belanjaan. Oke, nomor 1 dulu. Pesan semesta untuk kamu adalah kamu dapat aging. Lalu ada make a decision now so you can move forward. Buatlah keputusan sekarang, jadi jangan ditunda-tunda lagi, jangan galau dan bingung-bingung lagi, supaya kamu bisa langsung move forward gitu, supaya bisa langsung melanjutkan hidup, biar bisa mengalir, biar bisa move on. Ya, jadi kalau di sini mungkin ya teman-teman yang pilih kartu nomor 1, mungkin ada suatu pekerjaan atau hal yang pengen kamu lakukan, cuman kamu ragu karena ada kartu aging di sini, kemungkinan ada hubungannya dengan faktor fisik, ada hubungannya dengan feeling juga. Jadi kayak kalau teman-teman nonton kartu healing yang kemarin aku publish, kartu aging ini dia bicara tentang ada transisi
biologis manusia gitu kan, dari masa anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa dan menjadi masa tua. Nah, setiap fase kehidupan ada beauty-nya sendiri, ada keindahannya sendiri, ada kelemahannya sendiri, dan nggak bisa kita banding-bandingin. Kayak misalnya gini, gue pengen selamanya muda. Uh, nggak selalu muda itu lebih baik daripada dewasa atau matang ya. Mungkin kita nggak usah ngomongin tua, tapi mature aja, matang gitu kan. Karena ketika kita muda aja, kita mau bilang kita mau muda aja, maka mentality kita pun akan secara tidak sadar terbawa muda terus. Dan apa yang terjadi kalau kita pingin dalam tanda kutip muda aja, kita tidak akan menambah wisdom itu. Kebijaksanaan kita tidak akan bertambah gitu ya. Jadi di sini ada tentang faktor umur, ada tentang transisi. Mungkin kalau yang pilih kartu ini cewek, ada hubungannya dengan hormonal ya. Jadi gini, sebelum kamu memutuskan untuk melakukan hal ini kayaknya ada yang mau dilakuin tadi kan aku bilang, kamu jujur sama diri sendiri, apakah tubuh kamu feel good gitu ya, apakah rasanya enak ketika kamu melakukan hal yang mau kamu putuskan ini. Misalnya contoh aja nih ya, contoh doang, pindah rumah gitu. Nah, ketika kamu memutuskan pindah rumah, kamu tanya ke diri sendiri, apakah membuat kamu happy? Oke, happy. Taruhlah membuat kamu happy ya, karena happiness ini kadang-kadang tipis bedanya dengan true happiness yang ada di batin dengan happiness yang ada di logika, di kepala kita, di pikiran. Nah, tanyakan ke diri, bayangin nih, misalnya kamu pindah rumah, oke, kamu happy, terus kamu tetap mau kerja, tapi jarak dari rumah ke tempat kerja kamu jadi makin jauh. Nah, tanyakan ke diri kamu, apakah itu bikin badan kamu happy? Nah, kayak gitu-gitu loh. Terus juga kayak misalnya hangout nih sama teman atau sama seseorang, having dinner atau dating atau dideketin sama cowok atau sama cewek. Cewek itu cantik ya, misalnya kamu cowok, cewek itu cantik dan menarik gitu kan, muda gitu, kayaknya seru. Tapi kamu sendiri misalnya ya, secara soul kamu tuh sudah mature. Dan biasanya soul-soul yang sudah mature ini tidak akan bisa atau bukan nggak akan bisa, sorry, punya kecenderungan tidak akan memilih partner romantiknya dengan soul yang masih anak-anak. Ngerti kan? Jadi oke, mungkin tuh cewek cantik, fun gitu ya, dan tapi dalamnya dia itu masih sangat young gitu, young soul. Soulnya belum matang, jadinya ketika ngobrol agak sulit gitu. Jadi dia hanya enak dipandang, tapi diajak ngobrol tuh agak-agak hanya harus ngobrol di permukaan aja. Dia nggak bisa dibawa ke subjek yang lebih dalam gitu ya. Sama cewek juga gitu, ketika bersama seseorang, rasakan apakah orang tersebut sesuai sama kamu dari level pemahaman, level perasaan gitu ya. Karena kalau enggak, kalau timpang itu repot banget gitu. Apalagi kalau timpangnya jauh. Nah, jadi sebelum kamu memutuskan, pertimbangkan hal itu. Pertimbangkan hal yang berhubungan dengan kematangan. Kematangan fisik, kematangan mental. Pertimbangkan apakah suatu hal masih cocok untuk kamu atau sudah bisa kamu let go dan kamu move on ke tahap hidup yang selanjutnya gitu. Karena kayak misalnya nih, kita tadinya suka dugem atau kita tadinya suka ngumpul bareng-bareng, kemudian sudah berapa tahun lewat, atau taruhlah sebelum covid gitu ya, sebelum covid kita sering hangout, setelah covid nih nanti misalnya ada perasaan kayak kok males ya hangout gitu, kayaknya udah enak nih sama new normal ini dengan spend time di rumah, di keluarga. Nah ini termasuk hal yang perlu kita jujur sama diri kita sendiri dan jangan sampai kita lawan gitu ya, karena
Kalau kita melawan nature, itu kan nature ya. Aging itu adalah proses alami. Kita tidak bisa melawan proses alami. Mau kita misalnya bela-belain mau minum banyak vitamin kayak atau apa. Ketika kita mulai mature, tubuh kita pun juga semakin bertransisi gitu kan. Kalau kita nggak jaga benar-benar, pasti akan ada satu atau dua hal yang mulai menurun performanya gitu. So, aging is very natural. Jangan takut sama proses penuaan, karena itu kalau kita bisa embrace, itu indah sekali. Malah kalau kita tolak, itu akan bikin kita jadi depresi, malah jadi penuaannya lebih cepat gitu. So ya, pertimbangkan hal ini sebelum memutuskan hal yang satunya lagi. Oke, ini nomor 1. Lalu 2. Oke, di sini ada kartu ambisi. Dan ambisi ini dia datang dengan kartu trust, kepercayaan, bukan agama tapi kepercayaan, lebih ke rasa percaya. Dia bilang, you can trust the people around you, they are earth angels sent to give you the guidance you seek. Kamu boleh percaya sama orang-orang di sekitarmu karena mereka adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk memberikan panduan hidup kepadamu ya. Dan di sini ada kartu ambisi. Ya. Jadi di sini aku ngerasa kamu punya suatu goal ya, atau suatu tujuan yang belum kamu omongin ke siapa-siapa, dan kamu excited banget sebenarnya, dan kamu ingin rencana ini berhasil atau lancar. Nah, di sini disarankan it's okay untuk share informasi itu kepada orang lain, karena siapa tahu orang-orang ini bisa membantu kamu untuk menjalankan rencanamu, gitu. Jangan takut di discourage ya, jangan takut dihakimi dan dianggap tidak kompeten gitu. Nggak apa-apa, cerita aja sama mereka dan be open minded. Apapun yang mereka katakan, kalau itu sesuai, itu bisa jadi masukan. Kalau itu misalnya kurang nih, misalnya mereka bilang kayaknya rencana lo nggak mateng deh, gini, kita netral aja dan coba tanya, kalau menurut kamu matangnya tuh gimana dan cara mematangkannya gimana gitu ya. Jadi share, karena kemungkinan besar ketika kamu share ke orang, mereka bisa ngebantuin. Tapi tentunya jangan sembarangan orang, atau jangan orang yang nggak tertarik dengan itu. Share ini ke orang-orang yang memang kamu tahu bahwa mereka akan mendukung kamu dalam keadaan apapun, karena mereka percaya dengan kemampuan kamu. Dan lebih bagus lagi kalau kamu bisa share ini ke orang yang memang sudah pernah ngalamin hal tersebut atau satu visi sama kamu ya. Jadi it's okay. Moga-moga apa yang kamu cita-citakan itu selaras dengan semesta. Itu aja niatnya. Kamu niatkan semoga yang kamu rencanakan juga diberkati atau diridhoi oleh Tuhan. Gitu. Yang kedua. Ini yang 3. Kamu dapat confidence dan dia datangnya dengan the true you. Become the true you. Confidence ini bicara tentang kepercayaan diri yang datangnya dari cinta kasihnya Tuhan. Jadi bukan rasa percaya diri dari ego ya. Rasa percaya diri dari ego tuh biasanya kayak, oh gue jago nih karena gue tahu gue pinter, gue ahli dalam bidang ini. Enggak. Tapi milikilah kepercayaan diri yang sifatnya kayak, it's okay kalau misalnya orang gak suka sama gue gitu kan. Gue tahu value gue tahu sebagai makhluk Tuhan gue selalu bisa berkembang, dan it's okay untuk membuat kesalahan. Jadi kepercayaan dirinya lebih sehat gitu daripada yang satunya lagi, yang tadi kan kayaknya angkuh banget ya. Nah, milikilah kepercayaan diri yang sehat seperti itu, yang sadar bahwa setiap proses akan ada jatuh bangun, dan jatuh bangun itu wajar, dan kamu tahu bahwa
di mata Tuhan, yang namanya error, yang namanya kesalahan itu bukan sesuatu yang fatal, tapi sebuah pembelajaran gitu. Nah, dia datang dengan become the true you. Show the world who you really are and what you were born to do. Nah, ini juga kayaknya jadinya ada yang sebenarnya udah lama pengen kamu lakuin, and it's very you, sangat kamu banget. Cuman sayangnya mungkin belum kamu lakuin karena kamu nggak pede, kamu takut omongan orang gitu kan, kamu takut it's too different gitu, terlalu berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, di sini disaranin justru jangan takut, karena memang kamu lahir di dunia ini untuk seperti itu. Kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri, dan kayak kamu nih, kamu akhirnya akan melakukan hal tersebut, itu sudah mendekati dengan kamu melakukan misi hidup gitu. Dengan jadi diri sendiri, kita akan semakin dekat dengan misi hidup kita. Jadi bayangin misalnya aku nih ya, umur aku udah misalnya mendekati 40. Sampai dengan umur mendekati 40, aku masih mikirin omongan orang. Jadi aku nggak ngerjain nih, misalnya hobiku misalnya sebenarnya jadi tato artis gitu ya, bikin tato misal. Nah, karena takut anggapan orang, aku nggak ngejalanin itu. Sampai umur 40 aku belum ngejalanin itu. Padahal mungkin memang itu adalah diri sejatiku, itulah misi hidup aku. Ya siapa tahu dengan aku ketemu orang, kemudian klien-klien tato artis, tato aku, banyak kita bisa sharing pengalaman hidup. Jadi bisa bayangin, sudah 40 tahun di dunia, belum juga menjalankan misi hidup. Nah, aku pengen teman-teman nggak kayak gitu. Terlepas dari berapa umur kita sekarang, semoga teman-teman tidak terlalu lama untuk menunggu menjadi diri sendiri, dan juga jangan sampai kita meninggal pun kita belum jadi diri sendiri, karena banyak sekali orang seperti itu, dan itu akan menyisakan rasa penyesalan yang dalam sebenarnya ketika kita nanti berpulang, karena kita tidak pernah mengizinkan diri sejati kita untuk tampil, untuk hidup sesungguhnya. Kita selalu memakai topeng, memakai kedok karena takut diomongin orang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu juga kenapa aku nggak masalah dengan teman-teman yang preferensi seksualnya berbeda, orientasi seksualnya berbeda, atau perbedaan-perbedaan lain. Buat aku tuh nggak masalah, karena if it is true, the true you, aku sangat menghormatinya, karena aku paham hidup dengan topeng itu tidaklah enak, dan pertanggungjawabannya juga luar biasa kepada diri sejati kita gitu. Jadi jangan takut, karena kita hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada Tuhan. So open up yourself, be confident, lakuin apa yang mau kamu lakuin selama ini. Sebentar ya, ini dari tadi ada yang message kayaknya urgent. Untuk yang nomor 4, sabar sebentar. Mungkin pesan kamu istimewa, makanya tertunda. Wait ya, nih soalnya kayaknya tentang kerjaan. Oh iya bener. Oke. Yang nomor terakhir. Thank you for waiting. Kamu dapat travel. Ini sering keluar ya selama COVID ini. Kamu dapat patience. Ya, ini udah jelas nih. Ada bepergian dan sebelahnya adalah sabar. Dan sudah sangat jelas, mungkin aku nggak usah panjang-panjang nyampeinnya. Ini sudah ringkes banget. Kalau kamu ingin bepergian, kamu harus sabar. Karena yang kayak tadi aku bilang sebelum aku buka kartu, kondisi mungkin sekarang sudah agak longgar, tapi sesungguhnya masih dalam observasi. Dan kalaupun kamu traveling,
pastikan itu memang perlu banget untuk urusan perlu, bukan liburan ya, karena aku masih merasa kita sebagai manusia sangatlah tidak etis untuk tergesa-gesa gitu. Nggak etisnya bukan ke pemerintah, aku ngerasa kita nggak etis terhadap alam ini gitu loh. Maksudnya gini, kamu lagi dalam masa percobaan ya, kayak seperti lagi diamati nih sama semesta ini. Apakah kamu deserve, layak untuk terus hidup di alam ini dan memeliharanya gitu kan? Atau kamu bandel gitu. Jadi pesanku sebagai orang yang memang hidup numpang di bumi, kita tahu diri aja. Dan mulailah dari sekarang, kalau sampai nanti pun sampai entah kapan ya, kita mulailah punya mindset benar-benar melakukan sesuatu untuk yang kita perlu, bukan karena kita inginkan doang. Kalau misalnya kamu butuh berlibur, butuh sekali berlibur ya, karena sudah suntuk banget dan sangat mempengaruhi mental, silakan pergi, bepergian, liburan dengan humble, dengan low key gitu ya, nggak usah heboh-heboh, beramaian, berisik, nonjolin diri, nggak perlu kayak gitu, karena memang kita memang hidup harus humble banget sebenarnya, dan ini buat kebaikan energi gitu ya, jadi bukan kebaikan di mata masyarakat aja, tapi dari segi energi kamu juga lebih baik gitu. Jadi kalau emang perlu pergi, silakan pergi dengan kewaspadaan yang tetap dijaga. Jangan kemudian makan sembarangan atau malah masuk tempat-tempat kerumunan gitu kan. Dan kalau kamu nggak butuh pergi nih, misalnya cuman kayak suntuk aja nih di rumah nih, belum bisa liburan, sabar. Bukan cuman kamu yang suntuk, semua orang di dunia ini sedang suntuk dan menghadapi ini semua dengan cara yang berbeda-beda. Jadi di sini yang namanya oneness, kebersamaan ya, itu sedang mau dilihat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa ikut prihatin dengan orang lain dengan tidak, dalam tanda kutip, melanggar gitu ya, melanggar aturan yang ada dan pergi gitu loh, bersenang-senang. Padahal mungkin tetangga kita lagi nggak bisa makan, atau mungkin yang lain sedang berjuang untuk bisa hidup terus-terusan gitu. So just sabar aja, nanti akan ada waktunya. Hitung-hitung misalnya kalau kamu masih kerja sekarang, thank God gitu ya, bersyukur kamu masih kerja, kamu tabung duitnya. Buat nanti ketika ini semua sudah mereda, bisa dipakai buat jalan-jalan. Mending kayak gitu, daripada kesusu gitu ya. Daripada buru-buru, nggak berfaedah, kamu juga nanti misalnya pun liburan, nggak bebas kemana-mana di tempat yang kamu tuju itu. Oke, aku rasa itu aja. Thank you for watching. Silakan like and subscribe, dan silakan share ke teman lain yang mungkin membutuhkan. Bye.